Ini adalah itel VistaTab 30 GT, tablet kuat yang ngasih aksesoris lengkap, ada keyboard dan juga stylusnya. Tebak harganya deh, cuma 2,2 juta doang guys. Gila sih ini, pas pertama dikenalin aja langsung kaget sendiri. Pas coba ternyata emang kuat juga tabletnya. Tapi apa sekuat namanya yang bawa embel-embel GT? Yuk kita bahas, Lego. Aku sempat curiga waktu pertama kali lihat itel VistaTab 30 GT ini. Soalnya biasanya di harga segini, brand lain tuh ngasih tablet yang speknya bener-bener ya udah disyukurin aja gitu. Tapi ini udah dikasih kuat, aksesorisnya lengkap lagi. Sedekah bener ini itel. Kita bahas dulu dapat apa aja ya. Paketan penjualannya ada dalam plastik lengkap kayak gini nih. Box ini juga jelasin fitur dan spek singkatnya. Lanjut kita buka dalamnya. Seperti biasa di sini dikasih ada tabletnya, lembar panduan penggunaan, gak lupa ada kepala dan juga kabel charger Type-C. Oke, kita masuk ke produknya. Jadi setelah terpasang semuanya akan seperti ini bentuknya. Bisa diberdiriin karena ada standnya. Keyboardnya juga langsung connect ya tanpa harus ribet-ribet nyalain Bluetooth-nya. Dan untuk stylusnya juga bisa nempel di bagian tabletnya. Sayangnya belum bisa ngecas langsung ya. Jadi kalau stylusnya habis, harus kita cas menggunakan charger Type-C yang kita buka di samping sini. Si VistaTab 30 GT ini punya bodi belakang berbahan aluminium. Nah yang aku suka nih meskipun 2 jutaan doang, tapi berasa kokoh loh ini. Jadi dari segi tampang bodi belakangnya sih aku akuin nih. Tapi cukup beda sewaktu kita lihat dari depan. Layarnya emang bukan yang paling oke, tapi standar entry level masih ya oke lah. Layarnya gede 11 inci dan udah Full HD Plus 1920x1200. Bukan AMOLED sih, tapi pakai panel IPS. Untungnya punya refresh rate 90 Hz yang seenggaknya bikin sedikit lebih smooth. Jadi nggak terlalu entry level banget lah layarnya. Brightness-nya tembus di angka 500 sampai 600 nits. Kalau kamu mau pakai buat ngetik atau scroll-scroll sambil duduk samping jendela pas siang hari, masih bisa kelihatan jelas. Tapi sayangnya gamut warnanya masih terbatas ya guys. Gamut coverage-nya ada di 69% sRGB dan 52% DCI-P3. Sementara volumenya cuma 78% sRGB dan 55% DCI-P3. Nah, buat kamu yang pengen tablet ini sebagai alat utama untuk color grading atau pekerjaan visual yang butuh akurasi warna tinggi, ya pastinya nggak akan cocok. Tapi seenggaknya buat nonton film, baca dokumen, atau edit-edit ringan buat posting sosmed, harusnya sih masih aman ya. Oh iya, ini tablet juga udah bisa kita pakein kartu ya guys. Jadi bisa dimasukin SIM card. Internetan di mana aja sih aman harusnya. Bisa diisi dengan dual slot SIM card atau satu slot SIM plus satu slot micro SD card. Dan tablet ini juga ngasih 4 buah speaker. 2 di dekat port Type-C dan 2-nya lagi ada di atas. Jadi urusan suara sih lumayan enak lah. Udah gitu kenceng lagi. Seenggaknya buat sambil tiduran dan maraton drakor di kasur mumpuni kok. Dengerin sendiri nih suaranya. Sekarang kita bahas performa. itel ngasih prosesor Helio G99 Ultimate dan itel main aman di sini. Kita tahu lah ya prosesor ini bukan ecek-ecek. Bahkan aku sendiri pernah nemu prosesor ini di HP 3 jutaan yang performanya oke buat gaming. Dibarengi RAM 6GB plus extended RAM 6GB, VistaTab 30 GT punya performa multitasking yang aman banget buat kegiatan sehari-hari. Aku coba buka 6 tab Chrome secara bersamaan, lalu edit foto di Canva sambil dengerin Spotify. Semua bisa dijalanin barengan nggak kerasa lemot. Biasanya kalau ngerjain Canva di tablet murah lainnya, begitu buka desain yang banyak layernya, langsung tuh muncul tulisan lag by design. Tapi ini surprisingly masih mulus. Bukan yang cepet banget kayak tablet 5 jutaan ke atas, tapi yang pasti nggak bikin emosi deh. Internal storage-nya 128GB, masih bisa ditambah micro SD sampai 512GB. Aman lah ya untuk ini. Di Antutu Benchmark, VistaTab 30 GT dapat skor 387.751. Yang buat kelas entry level sih udah lumayan oke nih. Di GPU Mark nyampe ke 889.200. Lanjut ke 3D Mark, di tes Slingshot dapat 3.188 poin. Dan Wildlife dapat 1.151 poin. Bukan tablet buat main game AAA, tapi game yang enteng sih bisa banget.
Di Geekbench 6 single core-nya dapat 699 poin dan multicore-nya dapat 1805 poin. Dan pas aku tes CPU throttling test selama 30 menit, performanya stabil di 85% rata-rata. Nggak ada drop performa besar karena overheat, dan ini penting banget ya buat kamu yang suka pakai tablet dalam waktu lama, misalnya buat Zoom, belajar, atau kerja. Makanya kalau kamu budgetnya tipis tapi kepengen yang masih kuat buat kerja, ini salah satu rekomendasi apiknya nih. Apalagi udah terinstall WPS Office juga loh. Jadi ngurus dan ngerjain dokumen sih harusnya bisa diandelin. Yang biasa kerjain Word, Excel, PPT, pokoknya udah berbau dokumen jelas bisa dikerjain di tablet ini. Nih, buat kamu nggak usah gegayaan pengen ganti laptop gaming deh. Kalau kerjaan cuma jumlahin anggaran doang. Pakai ginian juga udah bisa. Dan ini free ya guys, tanpa perlu bayar-bayar lagi. Tapi emang fitur WPS-nya nggak selevel di laptop atau PC ya guys. Ngegame gimana nih? Buat game ringan sih jelas kuat ya. Tapi kita tes dulu nih dari game yang paling berat. Pertama, cobain dulu nih Genshin Impact. Setting di lowest 60 FPS dan selama 15 menit main, rata-rata FPS di 30 FPS. Kadang-kadang turun ke 20 FPS kalau lagi rame, adem sih dengan suhu maksimal di 36 derajat Celcius aja. Tapi ya jelas ya, maininnya kurang nyaman. Apalagi pas drop ke 20 FPS. Saran aku sih maksimal main PUBG Mobile aja deh. Di game PUBG Mobile settingan smooth plus frame rate ekstrim dan hasilnya stabil di 58 FPS. Kadang drop ke 45 FPS kalau lagi rame musuh. Suhunya tapi aman banget, maksimal 34 derajat Celcius aja. Kayak gini masih bisa diandelin ya. Dan untuk yang lebih enteng lagi, gamenya seperti Mobile Legends sih jelas aman. Settingan HD dan frame rate high, rata-rata dapat 58 FPS dan drop paling rendah di 50-an FPS. Lagi-lagi suhu maksimalnya cuma 34 derajat Celcius. Jadi performanya konsisten, gak gampang throttling, dan gak bikin tangan panas. Main 3 game ini suhunya masih stabil banget, kejaga dengan baik nih. Udah cukup mumpuni nih. Tapi kalau kamu mainnya masih payah, ya jangan nyalain tabletnya ya guys. Baterainya juga awet nih guys, kapasitasnya 7000 mAh. Dan ini aku tes sendiri, pagi aku mulai kerja jam 9-an, browsing, ngetik script review sambil dengerin Spotify, YouTube-nya juga nyala, jam 6 sore masih sisa sekitar 30-an%. Chargingnya cuma 10 watt sih, jadi nggak terlalu ngebut. Kameranya ya standar banget lah. Belakangnya 8 megapiksel, kamera depan juga 8 megapiksel. Aku coba buat meeting di Google Meet dan Zoom, hasilnya sih cukup terang. Kalau ruangan terang juga. Jangan harap hasil jernih buat konten Instagram ya. Tapi buat meeting kerjaan masih cukup kok. Halo guys, ini adalah hasil kamera dan juga mikrofon dari itel VistaTab 30 GT. Gimana menurut kalian? Bagus ya, suaraku jernih, kameraku juga jernih, lancar. Menurut aku ini udah lumayan banget untuk Zoom meeting ataupun video call, ini udah oke banget. Urusan UI, itel ini lumayan bersih loh, gak banyak bloatware dan iklan. Ada juga nih fitur AI Assistant, tapi ya sisanya masih basic kayak bawaan Android pada umumnya aja. Dibanding sama tablet lain yang harganya 2-3 jutaan, wah ini sih cukup unggul jauh ya. Brand sebelah yang ngasih layar 10 inci aja kadang masih pakai chipset jadul. Ditambah lemot lagi dan gak semua ngasih stylus atau keyboard bawaan ya guys. Jadi dari segi value, itel ini memang menang telak. Tapi bukan berarti tanpa kekurangan ya. Yang berasa agak kurang tuh di bagian layarnya. Seperti yang tadi udah kita bahas, udah gitu pengecasannya 10 watt. Baik sih itel kasih 10 watt charger di sini, tapi ya jadi semacam yang penting ada aja. Ya gak sih? Tablet ringan untuk kerja harian, ngetik, nonton film, atau nemenin anak belajar, ini adalah salah satu tablet terbaik di kelas harga 2 jutaan rupiah. Apalagi kalau kamu butuh stylus, keyboard, layar lega, dan baterai gede, VistaTab 30 GT ini bisa jadi opsi super rasional. Nggak sempurna, tapi jelas nggak murahan. Udah gitu sudah pre-install WPS Office lagi, jadi bisa kerja dengan nyaman. Harga tepatnya di Rp2.399.000 dengan diskon dan lain-lain bisa tembus di 2,2-an. Malahan pas kemarin kita live di TikTok, harganya tembus di bawah 2 juta loh. Jadi yang pasti kamu bisa beli produk itel VistaTab 30 GT lewat link yang ada di deskripsi video ini atau langsung meluncur ke live TikTok di Yarkom. Harganya ajaib banget guys. Oke guys, itu dia tablet murah yang gak murahan. Semoga bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.